Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Yunus dengan NIM 2021 0501010136. Saya dari kelas A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 pada mata kuliah pengantar akuntansi. Mungkin langsung saja di sini saya akan membacakan materi tentang yang pertama, apa itu pengantar akuntansi dan perusahaan. Yang kedua, bagaimana menganalisis transaksi. Yang ketiga, bagaimana proses penyesuaian. Yang keempat, bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi. Yang kelima, apa itu akuntansi perusahaan dagang atau dan yang taksirat. Yang keenam, apa itu persediaan akuntansi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mengambil suatu keputusan. Kegiatan akuntansi meliputi pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan, memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, pengkomunikasian informasi kepada pemakaian laporan. Adapun bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultasi, manajemen, akuntan intern, laporan akuntansi, pembukuan pemerintah intern. B. Proses akuntansi. Identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan akuntansi, analisis dan interpretasi proses akuntansi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis usaha: usaha jasa, usaha dagang, usaha manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika: karakter individu, budaya perusahaan, hukum dan penegakannya. D. Proses pencatatan akuntansi. Yang pertama itu transaksi keuangan, analisis bukti transaksi, penjualan, postingan buku besar. Yang kedua yaitu menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi. Sedangkan menurut pengertiannya, analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi: yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Macam-macam transaksi: transaksi dengan pemilik, transaksi dengan penyedia nilai tambah, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. Identifikasi akun apa yang terpengaruh. Tentukan apa jenis akunnya. Tentukan akun mana yang naik turun. Terapkan aturan debit dan kredit setiap akun. Yang ketiga yaitu bagaimana proses penyesuaian. A. Karakteristik proses penyesuaian. Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, mereka mengasumsikan bahwa umur ekonomi dari suatu bisnis dibagi dalam periode apa pendapatan dan biaya usaha akan dicatat. Terdapat dua metode pencatatan, yaitu accrual basis of account and cash basis of account. B. Proses penyesuaian. Pada akuntansi berbasis accrual, beberapa akun dalam buku besar memerlukan penyesuaian. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, beberapa biaya tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban yang terjadi di masa yang lalu bukan merupakan transaksi terpisah atau saling berkesinambungan. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beberapa mungkin belum tercatat.
Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima dimuangkan. Yang ketiga, accurate revenues, piutang pendapatan. Yang keempat, accurate expenses, beban yang masih harus dibayar. D. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. E. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian ayat, jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal penyesuaian biasa didukung oleh penjelasan. F. Dampak saldo disesuaikan. Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memberikan kesamaan jumlah saldo debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. G. Analisis dan interpretasi keuangan. Analisis vertikala. Analisis vertikala adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu penyelesaian siklus akuntansi. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Siklus akuntansi adalah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi akuntansi yaitu sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyusunan aset dengan menggunakan akun yang tepat atau aset tertentu. Tujuan akuntansi mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan bukti transaksi. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. Penyelesaian siklus akuntansi. Neraca lajur, jurnal penutup, jurnal balik. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meriksa kas data yang memerlukan kebutuhan dalam rangges penyimpanan laporan keuangan. Baik, yang kelima adalah akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang atau APD adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagang tanpa adanya proses produksi. Akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasilan barang dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan dagang memiliki pendapat perhitungan akuntansi dengan perusahaan jasa, di mana perbedaan tersebut akan mempengaruhi seluruh perhitungan akun perusahaan secara umum. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangnya. Biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya, berbagi perantara antara produser dan konsumen. Tujuan akuntansi secara umum, memberikan informasi mengenai keuangan baik itu aktivitas maupun pasifah perusahaan, menyediakan informasi mengenai perusahaan pada berbagai sumber ekonomi neto perusahaan, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan: memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencapai laba, menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan, harta dan kewajiban, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakaian laporan. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, membuat jurnal perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang keempat, menyusun neraca laju, penyelesaian dan penutupan rekening, menyusun neraca saldo penutup. Baik, yang keenam, persediaan akuntansi. Pengertian persediaan akuntansi. Persediaan inventory adalah pos-pos yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual salah operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan. Berikut jenis-jenis persediaan menurut para ahli. Persediaan menurut Bariguan 2018, bahan baku dan penolong, supplies publik, barang dan proses produksi. Persediaan menurut Stik 2009, bahan baku,
barang dalam proses work in process, barang jadi. Metode pencatatan persediaan akuntansi. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik fisik, perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Metode penilaian persediaan FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah, menghasilkan laba kotor yang tinggi, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. LIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi, menghasilkan laba kotor yang rendah, menghasilkan persediaan akhir yang rendah. Average menghasilkan harga pokok penjualan, laba kotor, persediaan akhir, dan mendekati metode LIFO. Pengaruh metode penilaian persediaan. Setiap perusahaan bebas untuk memiliki salah satu metode penilaian persediaan yang dianggap cocok, dan perlu diketahui juga pengaruh dari masing-masing metode yang digunakan. Yang pertama, pengaruh terhadap neraca, yang kedua, pengaruh terhadap laba rugi, yang ketiga, pengaruh terhadap pajak. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. Akibat kesalahan dalam pencatatan jumlah persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan sisi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya mempengaruhi pada periode yang bersangkutan atau mungkin juga mempengaruhi periode berikutnya. Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus dibuatkan koreksinya baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.